ambil manfaat-manfaat kebaikan di bulan Sya'ban ini agar umur kita tetap berkah dan begitu masuk Ramadan jadi nikmat, karena hanya orang-orang yang umurnya berkah yang bisa menikmati Ramadan dengan indah. Sehingga orang-orang yang umurnya berkah di bulan Rajab Sya'ban masuk Ramadan itu jadi nikmat. Puasa tidak jadi beban, taraweh tidak jadi beban, karena umurnya berkah. Tapi kalau orang yang umurnya enggak berkah, berat mau puasa. Bahkan taraweh 2-3 berat. Kalau siang panas, buka kulkas mulu tiap hari. Tuh orang yang umurnya kagak berkah tuh. Ngitung jam mulu jam, ya. Jam mulu dia hitung ya, baru jam 7, jam 8, dia hitung mulu. Tuh tanda orang yang puasa umurnya nggak berkah. Kalau orang puasa umurnya berkah, fokus berdekat diri dengan Allah, dia isi hari-harinya dengan zikrullah, yaitu dengan baca Al-Quran. Terus dia berzikir, memohon kepada Allah agar Ramadan yang tahun ini dikerjakan oleh dia diterima oleh Allah. Itu tanda orang yang berkah umurnya. Makanya kita bersyukur kita udah diberikan umur oleh Allah. Bulan Rajab sudah lewat, sekarang masuk Sya'ban. Maka pupuk keberkahan itu sampai berakhir Sya'ban dan masuk pada bulan suci Ramadan. Itu tujuan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah ngumpulin para sahabat. Sahabat lagi pada kumpul di bulan Sya'ban, ya, pada duduk-duduk. Rasul datang. Kata Rasul, bertanya nih sama sahabat. Kata Rasul begini, atadruna lima summiya Sya'ban? Para sahabatku, tahu nggak sih antum semua kenapa disebut Sya'ban? Kenapa disebut bulan Sya'ban? Rasul nanya tuh. Lalu para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham, yang lebih tahu. Karena sahabat menjawab hal yang demikian, maka Rasul menegaskan dari apa yang dipertanyakannya itu. Qala, Rasul jawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu di dalamnya banyak cabang-cabang kebaikan yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Setiap kita melakukan aktivitas yang diperintah oleh Allah di bulan Sya'ban, maka itu menjadi kebaikan yang berlipat untuk kita. Kebaikan-kebaikan banyak di bulan Sya'ban. Itulah disebut Sya'ban. Sya'ab, yas'ab, artinya cabang. Cabang-cabang kebaikan. Ini yang perlu kita syukuri. Maka di bulan Sya'ban cari cabang kebaikan itu. Ini termasuk salah satunya. Kita duduk di majlis ilmu, ini cabang kebaikan yang luar biasa. Di bulan Sya'ban. Bu, kalau buah banyak cabangnya, pohon banyak cabangnya, di cabang itu banyak buahnya, kira-kira seneng nggak? Kalau ibu punya pohon begitu, seneng nggak? Seneng. Kenapa? Buahnya banyak, cabangnya banyak. Maka ibu-ibu yang sebenarnya bersyukur kepada Allah adalah ibu yang selalu senang hidupnya bercabang-cabang dan cabangnya banyak kebaikannya. Itu yang benar. Itu yang bagus. Hidup kita mesti bercabang-cabang, tapi cabangnya cabang yang baik. Begitu. Kalau cabangnya buruk, jangan. Cabang yang bagus seperti Sya'ban, cabangnya bagus semua. Cabangnya baik semua. Man ati jangan bercabang. Ati jangan cabang. Ati fokus hanya kepada Allah saja. Kalau ati bercabang, itu jadi musyrik. Itu jadi masalah. Yang akhirnya perbuatan amal kita itu sia-sia.
karena hati kita bercabang. Ibu kalau punya suami hatinya bercabang, ridho nggak? Ridho nggak? Cabangnya kepada Allah, kudu ridho. Cabang. Jadi banyak kebaikan di bulan Sya'ban ini. Nah, kalau gitu kebaikan apa aja di Sya'ban itu? Yuk kita lihat satu-satu ya, biar ibu nanti punya ilmu gitu. Ternyata oh ini disebut Sya'ban. Sya'ban itu sebagai bulan yang diapit oleh 2 bulan kemuliaan. Yang letaknya di antara bainar Rajab wa Ramadan. Di antara, di tengah-tengah dia, diapit oleh bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Ada peristiwa-peristiwa penting, ada peristiwa-peristiwa yang besar terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan peristiwa-peristiwa ini menjadi pelajaran kita, bahkan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Paling tidak ada 4 hal yang kita temukan. Walaupun sebenarnya banyak, saya ambil inti poinnya aja. Ya, sesuatu yang terjadi pada bulan Sya'ban. Pertama, terjadinya apa? Tahwilul kiblah. Berpindahnya kiblat kita sebagai muslim. Yang pertama itu kiblat dari Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis, dipindah di bulan Sya'ban untuk ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, ayat itu turun terjadinya di bulan Sya'ban. Karena Nabi setiap saat menengadah kepalanya ke langit, meminta kepada Allah agar Allah memindahkan kiblatnya. Jangan kiblatnya ke Yahudi, ke Baitul Maqdis. Rasul ridho kalau Allah itu membalikkan kembali kiblatnya ke Ka'bah Baitullah. Maka saat itulah mulai berpindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Rasul ridho, Rasul senang. Sampai sekarang kiblat kita adalah Ka'bah Baitullah. Itu kejadian di bulan Sya'ban. Lalu apalagi? Kejadian apa lagi terjadi di bulan Sya'ban? Kejadian di bulan Sya'ban ini adalah raf'ul a'mal. Dilaporkannya amal-amal kita dalam setahun. Jadi bulan Sya'ban itu bulan laporan malaikat terhadap amal-amal kita yang selama ini diakumulatifkan oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah yang disebut dengan Raf'ul Haul. Raf'ul Haul, laporan tahunan. Nah, laporan itu bukan tahunan. Laporan itu ada 4 jenis laporan kata ulama-ulama kita. Ya, Bu.